Oke, kita lanjutkan dengan contoh soal. Saya berikan kilas bagaimana cara menggunakan persamaan tadi, yaitu apa hubungannya tegangan lentur dengan sigmanya di sini. Loh, bagaimana ini? Misalnya sumbu Z dan ini sumbu. Loh, bagaimana ini? Yang ke atas menyebabkan sigma negatif, yang ke bawah menyebabkan sigma positif. Ini hanya berlaku apabila momennya dibalik. Jadi ini momennya momen negatif yang menyebabkan jika kita lanjutkan lagi materi tentang biaxial bending ini. Sebelumnya kita sudah membahas contoh soal. Saya rubah sedikit contoh soal tersebut. Apabila ini sumbu X dan ini sumbu Y, kemarin kita punya sumbu Z, tapi saya ganti sumbu XP untuk mempermudah. Dan ini adalah berapa kemarin? 30 cm dan ini 40. Ini adalah 40 cm dan kita punya titik A, B, C, D. Gitu yang diberi beban momen MX dan momen MY. Di sini momen MX 3 ton meter. Saya modifikasi sedikit. Ini 4 ton meter. Gitu. Perhatikan momen MX di sini berarti arahnya seperti arah jempol. Kemudian sisi bawah tertekan, semua bagian bawah ini tertekan, sementara bagian atas ini tertarik, dan MY di sini searah dengan jempol, di mana bagian sini semuanya tertekan dan bagian sini semuanya tertarik. Nah, demikian sehingga kita mendapatkan kemarin kalau tidak salah di sini ada gitu. Ini adalah persamaan garis netral di mana Y sama dengan 2,37 X. Oke. Dan dari sini kita mendapatkan persamaan sigma sama dengan MX dikalikan Y dibagi IX dikurangi MY dikalikan X dibagi Y, di mana IX kita ketahui besarnya adalah 16 kali 10 pangkat minus 4 meter pangkat 4. Y adalah 9 kali 10 pangkat minus 4 meter pangkat 4. Nah, sehingga jika kita ingin mencari berapa tegangan di A, B, C, dan D, kita tinggal masukkan ke koordinatnya masing-masing. Jadi, di sini dengan koordinat kita mulai dari B yang positif semua, koordinat titik B itu adalah 15,20. Ya. Terus kemudian saya taruh di bawahnya. B itu 15,20 dan A itu minus 15,20 dan C koordinatnya plus 15, minus 20 dan D koordinatnya minus 15 minus 20 gitu ya. Nah, jika kita masukkan koordinat masing-masing, di sini adalah koordinat A dan koordinat B, maka kalau kita hitung di situ contohnya sigma di A itu sama dengan
mx kita masukkan, angkanya 3 ton meter. Perhatikan satuannya, dikalikan dengan Y di A. Y di A di sini adalah 20. 20 di situ dalam senti, berarti kita masukkan satuannya meter, 0,2 meter. Terus kemudian dibagi dengan IX ya, 16 kali 10 pangkat minus 4 meter pangkat 4 ya. Sehingga kalau kita lihat, kita punya satuan tegangan di sini. Ton dibagi meter persegi, saya mendapatkan angka yang setara dengan, kemudian sama dengan titik yang lain, saya mendapatkan tegangan di B minus, sorry ini B ya, kurang naik gitu. Yang di C positif dan yang di D positif. Sorry, di D itu harusnya negatif ya, sangat negatif. Nah, di sini saya memberi warna, ini adalah daerah di mana tegangannya positif, sorry negatif ya, ini tegangannya negatif, dan ini adalah wilayah di mana tegangannya positif. Jadi daerah ini sangat negatif, sementara daerah ini menjadi sangat positif. Positif 104,2 kg per cm persegi, sementara di sini negatif. Begitu ya. Oke. Nah, tetapi kalau misalnya kita punya penampang yang menerima biaxial bending, momen di arah sumbu X, momen di arah sumbu Y, tapi juga kena tekan. Jadi selain menerima daerah tarik dan daerah tekan, tetapi bisa juga di titik pusatnya diberikan gaya tekan atau gaya tarik. Tentu saja sudah tidak seperti ini gambarannya. Saya memberikan contoh, ada sebuah penampang begitu yang mengalami gaya tekan. Gaya tekan saya beri tanda silang. Jadi kalau digambarkan, jika ini penampangnya ke arah sana, jika ini adalah B dan ini adalah H, begitu, dan saya berikan dimensi yang sama, begitu, maka gaya tekan itu yang saya beri tanda di sini, yang terletak di titik beratnya, saya beri tanda begini. Cukup jelas ya. Nah, kemudian selain menerima gaya tekan, ternyata penampang ini menerima beban yang sama seperti itu, di mana ada MX dan juga ada MY. Sehingga kalau saya gambarkan ini adalah sebuah bidang yang terletak di papan tulis ini ya, seperti itu. Maka yang dimaksudkan dengan MX ya, jadi ini sisi atas tertarik tapi sisi bawah tertekan, sisi atas tertarik akibat MX dan sisi bawah tertekan, maka saya gambarkan seperti itu. Ini adalah MX. Oke. Dan ada bidang yang lain. Bidang lain yang bekerja di sini. Ya. Yang menyebabkan MY saya beri tanda
warna yang berbeda, MY, yang menyebabkan daerah sana tertekan, daerah sini tertarik, seperti ini, dan ini menjadi tertekan, ini menjadi negatif, ya, begitu, ya. Jadi ada yang begini dan ada yang begitu, ya. Yang begini, yang begini saya gambarkan dengan yang seperti ini, dan kalau yang begitu bagaimana gambarnya? Sisi sini mengalami tarik sehingga saya gambarkan MY, karena sini mengalami tarik dan yang sebelah sana mengalami tekan, ya. Jadi ini gabungan di mana ada momen di arah sumbu X, ada momen di arah sumbu Y, dan juga bahkan ada gaya P sebagai gaya tekan. Nah, kalau kita gambarkan lagi untuk lebih jelasnya, satu-satu akibat P, ya. Akibat P, P-nya warna merah, begitu, ya. Di sini P yang menyebabkan penampang ini menerima tegangan tekan. Akibat P sama dengan P dibagi A, negatif karena dia tertekan. Kemudian akibat bagaimana? Akibat momennya ke bawah itu adalah MX, akan menyebabkan tegangan yang bentuknya ini garis netral, oke, ya. Yang sisi atas mengalami tarik, yang sisi bawah mengalami tekan, dan besarnya tegangan ini adalah, kalau ini adalah MX, maka tegangan ini adalah MX dikalikan dengan Y dibagi IX. Nah, kita lihat di sini, diulangi lagi, MX ini tandanya haruskah positif atau negatif? Maka kita cek lagi, oke, Y di sini adalah Y yang negatif dan menyebabkan ini menjadi juga negatif. Jadi kalau Y dimasukkan negatif, maka sigmanya menjadi negatif. Ini tandanya betul-betul positif. Nah, bagaimana dengan yang sisi sebelah sini? Jadi ada MX dan juga ada MY. Ini tidak bisa digambarkan di sini, ya. Agak sulit untuk digambarkan di situ. Maka saya beri contoh dulu. Apabila ini 2, ya. Apabila ini 2. Nah, tegangan yang timbul akan merupakan kombinasi tegangan total. Yang timbul adalah kombinasi antara tegangan yang disebabkan karena P dan tegangan yang disebabkan karena M. Di sini tegangan yang disebabkan karena P adalah negatif karena dia tekan P dibagi A. A-nya mana? B dikali H, ya. Kemudian kita tambahkan dengan akibat lentur di sini, MX dikalikan dengan Y, tergantung Y-nya di mana, kemudian dibagikan dengan IX, ya. Oke, kita kembalikan lagi ke contoh soal, ya. Apabila saya mempunyai B 30 cm dan H 40 cm, X dan ini adalah Y, bekerjanya MX ada di sini, dan saya mempunyai P di sini misalnya sebesar 400 ton. Oke, besar sekali P-nya, kita coba saja masukkan. Nah, di sini kombinasi antara MX dan juga kombinasi antara MX dengan P
menyebabkan tegangan gabungan yang mempengaruhi titik A, B, C, D. Apakah garis netral berubah? Oh iya, garis netral akan berubah. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat ini digabungkan, tegangannya digabungkan, ini sifatnya negatif dan ini positif. Ini negatif dan ini negatif. Negatif ditambah negatif tambah besar. Negatif ditambah positif tergantung. Bisa jadi 0, bisa jadi positif, atau bisa jadi negatif tapi negatifnya berkurang. Yang jelas, apakah garis netral tetap di sini? Jawabannya tidak. Karena di sini garis netral di mana tegangan di atas sama dengan tegangan di bawah karena posisinya dia di 1/2H. Nah, tetapi dengan adanya tambahan dari P dibagi A ini yang sifatnya negatif, kemungkinan kalau saya gambarkan bisa saja gambarnya, oke, kita lihat di sini, ini negatif banget karena ini ditambah itu. Negatif sekali. Oke. Nah, yang ini bisa berubah menjadi negatif, bisa berubah menjadi 0, bisa tetap positif, tapi positifnya tentu saja menjadi mengecil. Ya, jadi seperti ini. Dan kalau saya gambarkan garis netral yang tadinya di sini mungkin bisa saja berubah menjadi bisa begini, sehingga ini tekan seperti itu. Daerah tekannya menjadi banyak. Di sini daerah tariknya menjadi sedikit. Yang jelas garis netral yang tadi berada di sini naik sekian. Tuh. Atau bisa saja gambarnya tidak begini. Bisa saja gambarnya begitu. Atau kalau ini besar sekali, bisa saja gambarnya begitu. Jadi ada beberapa opsi tergantung angkanya yang kita masukkan. Oke. Sampai sini mungkin cukup jelas. Saya berikan contoh soal yang lengkap seperti itu. Yang ini, saya berikan contoh soalnya. Kita punya soal MX dan MY 4 ton meter. Tuh. Nah, tegangan yang terbentuk, tegangan gabungan yang terbentuk adalah sigma total akibat sigma akibat P ini yang menekan, kemudian ditambahkan dengan MX dikalikan dengan Y dibagikan dengan IX, kemudian dikurangi MY dikalikan dengan X dibagikan dengan IY. MY di sini kita cek, oke, seperti ini gambarnya. Pada saat X negatif, MY justru tertekan, maka itu betul angkanya adalah negatif. Nah, kita masukkan masing-masing titiknya karena kita dapatkan angkanya. Khususnya di sini P. P ini menyebabkan sigma aksial seragam di seluruh penampang ini, seragam tertekan akibat P yang besarnya adalah 100 ton. Kita bagi dengan 0,3 meter dikali 0,4 meter persegi, saya mendapatkan angka minus 3 ton per meter persegi. Anyway, kita cek lagi nanti angkanya betul atau tidak. Tapi begini cara menghitungnya. Oke, kita masukkan di sini besarnya masing-masing. Maka untuk P di situ 100 ton dibagi 0,3 0,4 meter persegi. Saya tambahkan dengan MX, kita masukkan saja angkanya 3 ton dibagi dengan IX-nya adalah 16 kali 10 pangkat minus 4 dikalikan dengan Y. Kemudian untuk MY dikurangi 4 ton meter ya, ton meter dibagi dengan 9 kali 10 pangkat minus 4, ini
meter pangkat 4, meter pangkat 4 kalikan dengan X. Seperti biasa, maka sangat tergantung dari lokasi koordinat A, B, C, D, seperti contoh yang tadi, maka kita akan mendapatkan berapakah sigma A, berapakah sigma B, berapakah sigma C, berapakah sigma D. Nah, mudah tinggal memasukkan koordinatnya saja. Nah, sekarang mari kita cari garis netralnya di mana. Seharusnya garis netralnya berubah. Di sini kita lihat apabila saya ingin mencari garis netral, maka saya harus membuat sigma total menjadi sama dengan 0. Di mana sigma sama dengan 0, disitulah letak garis netralnya. Nah, kita lihat di sini, apabila angka-angka tersebut kita masukkan, ini kita buat dia menjadi sama dengan 0, maka saya mendapatkan di sini, karena ini merupakan konstanta, sorry, ini harus dibuat negatif ya. Ini negatif karena tekan. Nah, oke. Saya mendapatkan persamaan Y sama dengan 1,8 ditambah semuanya positif 2,37X. Perhatikan, untuk contoh soal sebelumnya, saya hanya mendapatkan ini. Oke. Nah, sekarang akibat adanya P tekan sebesar 400 ton, saya mendapatkan ini. Artinya apa? Garis netral berubah. Nah, semula, saya mendapatkan garis netral tadinya, kalau ini 15, titik ini 15,0, titik ini adalah 0,20. Oke, maka 2,37 saya dapatkan, semula saya dapatkan garis netral seperti ini. Ini tadi garis netral tanpa adanya P tekan. Nah, setelah saya tambahkan P, garis netral saya berubah menjadi sedikit lebih naik di situ, yang menyebabkan ini, kalau X sama dengan 0, kalau X sama dengan 0, Y naik sedikit dengan kemiringan, sama nggak kemiringannya? Harusnya sama, gitu. Maka ini garis netral akibat P, MX, dan MY. Nah, daerah sini berubah menjadi tekan, daerah tekannya menjadi banyak. Mengapa menjadi banyak? Karena ada pengaruh P. Nah, terus kemudian daerah sini menjadi tarik. Nah, daerah tariknya menjadi lebih sedikit ya. Jadi garis netralnya menjadi naik. Oke. Nah, kemudian saya lanjutkan sedikit. Apabila kita mempunyai penampang yang seperti ini, kemudian pertama kita harus mencari di mana titik beratnya. Maka ini adalah letak titik beratnya. Kita harus tahu letak titik beratnya, dan kemudian harus kita tandai apakah momennya biaxial bending atau hanya gabungan antara MX dan P. Nah, contohnya apabila ini mengalami beban yang seperti tadi, ada P, tapi mungkin P-nya tarik. Kalau P-nya tarik seperti ini, jadi keluar. Terus kemudian ada MX seperti itu, kemudian ada MY seperti itu. Maka
Mari kita bayangkan P di sini karena dia tarik akan menyebabkan seluruh permukaan ini menjadi tertarik. Tetapi MX di sini seperti ini akan menyebabkan sisi bagian atas ini semuanya mengalami tekan. Tetapi yang bagian bawah mengalami tarik. Nah, MY gimana? MY ini sisi bagian kiri, tepat sisi bagian kiri mengalami tekan. Sementara sisi bagian kanan mengalami tarik. Oke, saya beri PR. Apabila diketahui ini adalah T, diketahui ini adalah T, kemudian ini adalah H, dan ini adalah B. Kerjakan apabila B sama dengan 100 cm, oke, H sama dengan 120 cm, dan T sama dengan 20 cm. Diketahui P tarik sama dengan 10 ton, MX sama dengan 2 ton meter, dan MY sama dengan 4 ton meter. Maka gambarkan semua koordinatnya. Di sini saya tandai A, B, C, D, E, F, G, H. Masing-masing punya koordinat. Tentukan tegangan di titik A sampai di titik H dan gambarkan di mana garis netralnya. Oke, semuanya selamat belajar. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat dan terjauh dari wabah corona. Terima kasih. Kita mulai melanjutkan ke diskusi sebelumnya tentang kita tidak tahu misalnya di situ, maka kemungkinan P-nya bergeser. Kalau ini adalah titik beratnya dan ini adalah pergeserannya yang saya nyatakan sebagai E dengan eksentrisitas, maka di sini saya mempercayai eksentrisitas lebih ke arah kanan ke sini X.